Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Storytime Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Ethereum, teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading, teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading dari grup palsu, grup fake, grup cloning seperti itu. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar di channel YouTube saya, komentar-komentar palsu mengatasnamakan Surya ataupun MS Trade. Baik teman-teman, pada kesempatan sore ini saya akan memberikan ulasan ya teman-teman, ulasan untuk Ethereum. Ini pergerakan dari Ethereum ini terlihat bagus teman-teman ya. Jadi ketika dia naik dalam sekitar 10 hari ini, dia sempat koreksi sekali, terus sekarang sudah berhasil menembus resistan dari titik tertinggi sekitar 5 hari yang lalu teman-teman ya. Saya akan bahas lebih lanjut teman-teman. Oke, sebelumnya sekilas saya singgung dulu untuk kondisi dari Bitcoin saat ini. Dia masih konsolidasi teman-teman ya. Untuk Bitcoin sendiri masih konsolidasi. Harga sekarang di kisaran 35.490 US ya. Kemudian untuk Bitcoin dominannya, ini ada kecenderungan turun teman-teman. Jadi ketika Bitcoin dominan memiliki kecenderungan turun, itu biasanya adalah fase-fase naiknya altcoin seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika Bitcoin dominan turun, maka dominasi dari Bitcoin sudah mulai berkurang ya. Orang sudah mengurangi porsinya di Bitcoin dan sudah mulai berada pada posisi altcoin. Ada uang masuk ke altcoin seperti itu. Ini adalah kondisi yang bagus. Ini Bitcoin dominannya adalah mulai lemah. Ini untuk ini teman-teman ya. Ini untuk Ethereum ini sekilas dulu saya ceritakan. Ethereum ini kalau kita lihat pada saat Bitcoin turun kemarin, dia juga ikut turun dalam teman-teman ya, ikut turun dalam. Ini adalah pada saat Bitcoin ngedip dalam ya, di sini ya, ini penurunannya. Jadi sebenarnya mungkin kalau tidak ada penurunan Bitcoin yang dalam ya, mungkin tren dari uh, Ethereum ini masih terjaga teman-teman ya. Jadi tren terakhir sebelum Bitcoin turun tuh dia hanya sampai di sini teman-teman, hanya sampai di sini. Tetapi patah di sini yang saya lingkarin ini adalah ketika Bitcoin turun dalam. Dan setelahnya, setelah Bitcoin turun itu, dia sempat low-nya di sini teman-teman ya. Di area sini low, walaupun sempat naik ke sini teman-teman ya. Sempat naik ke atas ini ya. Terus kemudian selama beberapa hari dia turun seperti ini dan sekitar 7 hari yang lalu terjadi break dari downtrendnya teman-teman ya, downtrend price, downtrend channelnya di sini ya. Ini ada downtrend channel yang ini, jadi berhasil break di area sini. Ini menarik sekali sebenarnya, dan ini ada satu retest area terus dia sempat naik lagi di sini. Ini adalah high sebelumnya, 2 hari dites, turun lagi, dan saat ini adalah sudah berhasil menembus resistan candle sebelumnya. Oke teman-teman, saya akan menarik tren dari pergerakan ini ya, Ethereum ini dari swing high ini ke bawahnya. Jadi kita cari mana yang paling rendah adalah di sini. Yang titik terendahnya yang saya gunakan adalah di sini teman-teman, yang ini. Ini adalah titik terendah yang saya gunakan karena ini ada titik terendah sehingga saya gunakan sebagai swing low ya. Ini swing high-nya, ini swing low-nya. Oke, saya geser dulu ke kanan teman-teman untuk skalanya supaya bisa dilihat dengan mudah. Saya geser dulu ke kanan ya. Jadi dalam pergerakan turun dari Ethereum ini, dalam tren turunnya ini teman-teman, tren turunnya ini,
Lebih tepatnya yang ini teman-teman. Tren turunnya ini sampai sini. Ini adalah tren turun yang kita analisa. Dalam tren turun itu untuk Ethereum ini dia sudah retrace ke atas. Retracementnya akan ketemu resistan di berapa? Di 23 retracement. Yaitu di 34 ya, 34 juta, di 34 juta. Kemudian di 40 juta sekian ya. 40 juta sekian. Itu di retracement 38. Nah, di area sini, teman-teman, ini ada sekumpulan candle yang cukup banyak dan ini juga ada sekumpulan candle cukup banyak. Nah, posisi dari Ethereum saat ini dia berada di area spekulatif. Area ini sebenarnya area yang merah ini saya menggunakan daily ya, teman-teman. Daily ini sifatnya panjang. Jadi kalau tren itu tren panjang ya, teman-teman. Kalau di cryptocurrency daily itu termasuk tren yang panjang. Di mana jarak antara low dengan high-nya di sini ini udah cukup banyak, cukup jauh, 36%. Jadi low-nya, swing low-nya sampai resistannya ini adalah 36%-an. Jadi di sini sampai ketinggian ini 36%. Kalau posisi dengan harga sekarang itu ada di 33%. Jadi kalau teman-teman kemarin yang masuk di bawah dan masih hold, itu posisinya adalah 33%-an. Untuk Ethereum saat ini, teman-teman yang harus perhatikan adalah untuk resistannya, saya geser dulu teman-teman. Untuk resistannya adalah di 34.300. 34.300. Di sini ini resistannya. Kemudian untuk supportnya kita gunakan saja candle yang kemarin ya, atau kita gunakan yang candle yang 3 hari sebelumnya aja di sini. Jadi supportnya ada di 29.300. Jadi perhatikan titik ini. Kalau ini jebol, itu adalah support yang cukup kuat dalam beberapa hari ini. Kalau di bawahnya yang lebih kuat lagi ada di 25.200 di bawah ya. Di bawah di sini. Di sini, di low-nya ini. Di low-nya ini ya, teman-teman. Saya perbesar. Nah, ini. Kalau teman-teman pengguna kalau teman-teman yang trading cepat itu akan menggunakan time frame yang lebih pendek ya, teman-teman. Time frame yang lebih pendek ini saya bersihkan dulu. Jadi ini tadi yang kita tarik seperti ini ya. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari indikator, kita tambahkan moving average misalkan. Kita tambahkan 3 moving average teman-teman ya. Nah, biasa kita gunakan moving average 200 ini untuk melihat trennya dia sekarang dalam tren apa. Nah, di sini untuk harga dia berada di atas MA 200. Artinya sudah berapa hari nih? 1 2 3 4 5 6 7 hari Ethereum berada di atas, kembali lagi di atas bullish area. Jadi saya menggunakan MA 200 untuk menandain suatu saham ataupun cryptocurrency itu masuk bullish area atau bear area. Kalau di bawahnya adalah di bear area. Jadi dalam masa turunnya dari Ethereum ini, dia ternyata sempat di sini, ini sempat sekitar 5 hari berada di moving average 200, di bawah moving average 200. Artinya dia sempat di area bear atau area turun, tetapi sebentar aja dan dia mantul di situ. Nah, sekarang kita ngelihat kecenderungan harga dengan menggunakan moving average 5 ya, kemudian juga menggunakan moving average 200. Ini untuk memenuhi keinginan teman-teman yang ingin menggunakan indikator ya. Nah, untuk harga dalam 3 hari ini untuk Ethereum bagus sekali karena sudah terjadi golden cross. Golden cross itu berarti penembusan ke atas MA5 ke 20. Jadi di sini sudah terjadi penembusan 3 hari yang lalu. Nah, saya akan tambahkan indikator MACD teman-teman. MACD. Nah, di MACD juga bagus. Nah, jadi kalau di MACD ini sinyal beli sudah muncul sekitaran di sini. Confirmnya adalah di sini. Coba saya beri tanda
belinya di sini ya. Kemudian confirmnya ada di sini. Kalau saya tarik ke atas, ya di sini confirmnya ada di ya. Oke, teman-teman udah kebaca sekarang ya. Ini saya perbesar warnanya, saya kasih merah aja. Nah, yang merah ini adalah area confirm masuk kalau menggunakan MACD line crossing up MACD sinyalnya yang di ini biru ke merah. Jadi masuknya kalau menggunakan MACD line dan signalnya di garis yang merah ini. Kalau spekulator buyer menggunakan histogram, saya kasih yang warna biru aja ya. Biru saya tebelin. Nah, yang biru ini area masuk dengan menggunakan histogram. Memang histogram lebih cepat teman-teman, tapi kadang sinyalnya juga karena lebih cepat kadang sinyal-sinyal ini ya, fake seperti sinyal palsu juga bisa. Makanya kenapa dikonfirmasi ke MACD line dan signalnya yang biru terhadap yang merah. Kalau misalkan yang biru terhadap yang merah nggak jadi golden cross tapi turun, ya biasanya cenderung akan turun harganya seperti itu. Ini apabila teman-teman memandangnya sebagai chart daily ya teman-teman. Nah, saya juga akan sajikan chart yang lebih pendek. Nah, ini di dalam chart 4 jam. Teman-teman bisa melihat di dalam chart 4 jam sekarang, ini yang saya kasih warna yang hitam aja teman-teman. Yang hitam ini adalah MA 200. Saat ini untuk Ethereum penting sekali. Perhatikan di sini teman-teman. Ini adalah MA 200 4 jam. Artinya di dalam 4 jam ini sekarang dia lagi ketemu batas penting, yaitu MA 200 itu batas antara bull area yang di atasnya dan bear area yang ada di bawahnya. Karena sejak tanggal berapa? Yang turun itu tanggal 19 ya. Sejak tanggal 19 ini sebentar. Ya, sejak tanggal 19 itu kan dia turun. Di sini kan tanggal 19 itu dia turun. Istilahnya dia di sini jebol MA 200-nya tuh di sini, dan saat ini nih dia sedang mencoba untuk menjebol MA 200 4 jam. Kalau ini bisa jebol, kecenderungan dari harga dari Ethereum ini akan meningkat. Oke, saya akan gambarkan Fibo-nya. Teman-teman nih saya sampaikan ya, bahwa tarikan Fibo itu tidak tergantung pada time frame. Ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang menanyakan, Pak, kalau untuk Fibonacci saya menggunakan time frame berapa? Jawaban saya adalah, kalau teman-teman menggunakan Fibonacci itu tidak berdasarkan time frame teman-teman, tetapi berdasarkan dari tren. Ini adalah swing high, ini adalah swing low. Jadi karena ini swing high ke swing low, saya tarik trennya ya teman-teman. Trennya adalah dari swing high ke swing low ini. Ketemunya kan resistannya di berapa itu? 34 ya. Kemudian 441. Nah, kalau saya hapus semua, saya jadiin hari lagi. Saya jadiin hari lagi seperti ini. Kemudian saya tarik Fibo-nya dari swing high-nya ke swing low-nya. Ya, swing high ke swing low. Kan ketemu juga teman-teman. Ketemunya kan sama kan. 34 resistannya dan 441. Artinya apa? Artinya Fibonacci itu tidak menggunakan time frame, tetapi dia menggunakan tren ya, trennya ini. Kenapa Pak dibikin 4 jam dan 1 hari? Kalau 1 hari ini teman-teman melihatnya dia lebih global seperti itu. Kalau mau melihat detail, ya teman-teman lari yang ke 4 jam. Mau 1 jam pun sama teman-teman. Nah ini kalau di dalam 4 jam teman-teman, untuk Ethereum ini hampir atau sekarang lagi mencoba menembus MA 200. Nah kita lihat di dalam 1 jam sekarang. 1 jam kemungkinan udah tembus teman-teman. Nah, di dalam 1 jam udah tembus kan? Seperti itu. Jadi ini namanya top down analysis. Analisisnya dari atas ke bawah. Ini bisa juga teman-teman tarik seperti ini.
Ketemunya sama nggak? Sama. Ya. Cuman ini teman-teman bisa perbesar lagi seperti ini, jadi teman-teman lebih detail lagi. Nah, dan di dalam tren-tren pendeknya seperti ini, teman-teman bisa mencari tren-tren pendeknya. Contohnya nih, ini dari tren pendek ini kita bisa mencari kok target dari kenaikan jam-jaman dari Ethereum itu berapa. Kenaikan jam-jaman dari Ethereum itu di sini. Nah, ya, ini adalah kenaikan jam-jaman dari Ethereum. Saya hapus yang tren besarnya, ketemu tren kecil aja. Nah, sekarang seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih pendek. Ini chartnya adalah chart 1 jam yang saya perbesar. Nah, kalau kita lihat di sini, dari swing high di sini ke swing low di sini, tren turun dari Ethereum, dia naik retracement, dia ketemu resistan 30.200, 30.700, 31 juta, 31, tadi 31,2, 31,6, 32 juta, 32,9 ya. Dan sekarang sudah tembus high-nya. Targetnya di berapa? 35.600. Kemudian kalau misalkan dia naik lagi targetnya di berapa? 38.500 seperti itu. Ya. Jadi di sini saya tadi menjelaskan ke teman-teman bahwa kita bisa melihat dalam chart daily untuk melihat globalnya, dan kita juga bisa melihat secara lebih pendek. Tadi kan di sini. Nah, seperti ini untuk chart yang lebih panjang. Ini bisa, ini yang tadi kita bikin, kita bawa ke 4 jam bisa. Ketemu kan? Nggak berubah, teman-teman? Nggak berubah kan? Nah, saya bawa ke 1 jam. Kalau 1 jam khusus di TradingView ini, TradingView yang Indodax ini nggak muncul. Jadi kalau TradingView Binance muncul, TradingView sendiri muncul. Kita tarik lagi. Seperti ini kan ketemu target. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk target terdekat kenaikan dari Ethereum dalam 1 jam ini ada di 35 ya. Jadi Ethereum supportnya ada di 32.900, resistannya ada di 35.200 dan 38.800. Oke teman-teman, itu saja dari saya Surya MS Trade Investment. Ethereum lagi bagus kondisinya, pergerakannya bagus, dan ini sudah weekendnya udah selesai teman-teman ya. Harapan kita ya barangnya naik karena kan sudah sedikit ada positioning kecil seperti itu teman-teman. Demikian dari saya Surya MS Trade Investment. Tetap semangat teman-teman semuanya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Lebih baik stay at home dulu, work from home dulu, kita belajar dari rumah, kita trading dari rumah. Seperti itu dari saya Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.